love upon its flame. If having my heart was worth the pain, what joy could you see beyond the grave? If thou found my soul worth dying for, how wonderful, how glorious, my Savior's God, victorious, my chains are gone, my debt is paid, from death to life and grace to If heaven now owns that vacant tomb, how great is the hope that lives in you. The passion that tore through hell like a rose, the promise that rolled back death and its stone. If freedom is worth the life you raised, oh, where is my sin? Where is my shame? If thou paid it all to have my heart, how wonderful, how glorious, my Savior's scars, victorious, my chains are gone, my doubt is paid, from death to life and grace to grace. When I see that cross, I see freedom. When I see that grave, I see Jesus. And from death to life, I will sing your praise and the wonder of your grace. When I see that cross, I see freedom. When I see that grave, I see Jesus. And from death to life, I will sing your praise and the wonder of your grace. Ketika saya bertobat, saudaraku, ada satu hal yang menjadi pertanyaan saya dan saya tahu itu penting, yaitu apa sih sebetulnya yang membedakan antara kita dengan orang yang ada di luar sana. Secara umum, orang akan berkata, ya kita kan sudah bertobat, kita hidup dengan kebenaran firman. Tapi ada satu yang sangat powerful yang kita mesti mengerti, yaitu setiap kita sampai dengan hari ini, saya percaya ada mungkin pendapat lain, teologi lain, dan lain sebagainya, saudara. Hidup kita harus dipimpin oleh Roh Kudus semenjak kita mengalami pengalaman Pentakosta. Izinkan saya pakai istilah ini. Merujuk kepada Kisah Para Rasul pasal 2, yaitu ketika 120 murid di loteng Yerusalem dipenuhi oleh Roh Kudus. Pentingkah itu? Penting sekali, saudara. Sampai-sampai Tuhan sendiri kan berkata
dalam Injil Lukas ya, pasal-pasal terakhir menjelang kenaikannya. Tunggu sampai engkau diperlengkapi dari kuasa tempat yang maha tinggi. Apa yang dijanjikan Bapakku, yaitu pribadi Roh Kudus ya, memenuhi engkau, hadir dalam hidupmu. Maka setelah itu kemudian pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Saudara, tentu saja pengalaman ini sudah pernah terjadi ya, Roh Kudus sudah turun dan kuasa ini sudah dinyatakan sampai dengan hari ini ya saudara. Maka gereja Tuhan hanya harus membuka diri. Ketika kita bertobat dan kita mengundang dia masuk, saya percaya kuasa Roh ada pada kita. Tetapi juga pengalaman dipenuhi Roh Kudus sungguh-sungguh harus kita alami ya. Kenapa saya begitu yakin? Nah, mohon maaf, ini bukan dalam arti waduh kalau Pak Daniel cuma berdasarkan keyakinan repot. Tidak, saudara. Ini berdasarkan teks Alkitab. Ya, saya percaya bahwa ketika kita dipenuhi Roh Kudus, pembaptis dalam Roh itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Ya, saya dipenuhi Roh Kudus, mendapatkan saudaraku bahasa sorgawi, bahasa doa. Ya, dalam kehidupan saya tidak ada yang tumpang tangan. Saya punya satu kerinduan, dengan iman saya terima. And then I speak in tongue. Dan saya percaya semua itu diberikan Tuhan bagi mereka yang meminta. Kalau Bapa di dunia atau memberi apa yang baik, apalagi Bapakmu yang di sorga yang akan memberi dengan limpahnya. Apa itu? Rohnya kepada kita semua. Tetapi kemudian kehidupan saudaraku yang dipenuhi oleh Roh Kudus harus juga dinyatakan. Lewat apa? Lewat kehidupan kita yang dipimpin, kata firman Tuhan. Sekali lagi, dipimpin. Berarti harus ada kerelaan hati, kesadaran, keterbukaan. Agar Roh Kudus menuntun kita. Dalam Roma pasal yang ke-8, ayat 9 dan ayat 10 dikatakan, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Kan itu penting kan? Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Ya, yang lebih dekat dari baju kita ini. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, waduh, Pak, pernah ada yang bertanya sama saya, roh Allah, roh Kristus, Roh Kudus, bedanya apa Pak? Sama, nggak ada bedanya. Itu satu pribadi, saudara. Ya, jika orang tidak memiliki Roh Kristus, kalau nggak ada Roh Kudus di dalamnya, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Roh adalah kehidupan. Berarti apa saudara? Hidup dipimpin roh, dipenuhi roh dan dipimpin roh. Itu sangat penting sekali. Pertanyaan sekarang, apa yang menjadi tanda bahwa kita hidup di dalam roh? Tentu saja nomor satu jelas, kita dipimpin sama roh itu. Roma 8 ayat 14, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Maksudnya apa? Maksudnya kalau dia nggak dipimpin oleh roh Allah, iya, dia bukan anak Allah. Sederhana sekali kan saudara. Karena Alkitab tadi berkata kalau kamu dipimpin roh Allah, itu tandanya bahwa kamu adalah anak Allah. Jadi kalau dibalik, kalau begitu setiap anak Allah harus apa? Dipimpin roh Allah. Ya, dalam Galatia pasal 5 misalkan ayat 25, bunyinya kurang lebih sama. Jikalau kita hidup oleh roh, semua aspek kehidupan kita, apa yang kita pikirkan, lakukan, kerjakan, keputusan supposed to be, saudara, roh yang menuntun. Ya, jika kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga, dipimpin oleh roh. Bunyinya kurang lebih sama. Ya, karena itu setiap hari ketika saya melek, bangun tidur, bangun dari istirahat, tentu saja saya bersyukur dulu, saudara. Ya, terima kasih Tuhan. Seperti doa anak-anak Ibrani kalau malam dia berdoa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Karena orang tidur kan kayak orang mati ya saudara. Tapi ketika dia bangun, Allah semesta alam, penguasa raja langit dan bumi, aku bersyukur sebab engkau telah mengembalikan nyawaku ke dalam tubuhku. Ya, bersyukur Tuhan, terima kasih untuk hari yang luar biasa. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Dan tentu saja kemudian saya bilang, Roh Kudus penuhi saya. Pimpin, Roh Kudus tuntun, Roh Kudus bawa aku berjalan di dalam pimpinan. Aku tidak tahu hari ini akan alami, kita punya rencana, kita punya agenda.
Tapi ketika kita melakukannya, kita nggak tahu kita akan alami apa. Dan kita perlu dipimpin Roh Kudus. Supaya apa, saudara? Supaya apapun yang terjadi, apapun yang dilakukan, keputusan, respon kita dan lain sebagainya, itu dikendalikan, kuasai oleh Roh sendiri. And then apa tandanya kita juga ada Roh Kudus dalam hidup kita. We pray in the Spirit, ya. The Holy Spirit led our life, memimpin kita, dan kita berdoanya dalam Roh. Dalam Roma 6 ayat 26. Makanya tadi saya katakan bahasa lidah itu adalah saudaraku bahasa doa. Ya, demikian juga Roh membantu kita speaking in tongue dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Kita nggak tahu. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dengan keluhan-keluhan yang tidak. Apa itu keluhan-keluhan yang tidak terucapkan? Tidak terucapkan. Ya bahasa yang hanya bisa dimengerti oleh Allah sendiri. Malaikat nggak tahu, iblis apalagi. Ya saudaraku, itu keluar dari dalam roh kita. Dan ketika kita kibarama syakadabataka namarama. Saya sering melakukan ini. Ketika saya sambil jalan pagi, olahraga, ya ada yang disebut dengan walking prayer. Berjalan sambil berdoa. Saya suka sekali saudara. Speaking in tongue. Karapataka nama syandara lapata. Apa yang ada dalam pikiran Pak Daniel? Saudaraku, gereja, bangsa, ya, ministry, kerinduan-kerinduan kita, saudaraku. Keluhan yang gak terucapkan. Kadang-kadang ketika saudara berada dalam tekanan kehidupan misalkan, atau tantangan, saudara. Kita seperti kehabisan kata-kata. Kita tidak tahu bagaimana. Kalau itu keluhan, berarti ada pressure di situ memang. Dan spirit kita yang kemudian langsung kontak kepada Tuhan. Dan saudara nggak mungkin salah berdoa. Karena itu comes up from the spirit, ya, keluar dari roh, bukan dari daging. Daging bisa salah. Daging seringkali salah, ya, tapi roh enggak, saudara. 1 Korintus 14 mempertegas kebenaran ini, ayat 14 dan 15. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, jelas saudara. Tidak usah ditafsirkan macam-macam lagi. Jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa. Tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Roh ini yang paling tahu. Jadi apa yang harus kubuat? Nah, dia berkata begini, aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, ya, menyembah dalam roh. Sekarang saya lihat sudah mulai jarang, ya, harus dibangkitkan lagi. Terutama saudara yang sudah dipenuhi Roh Kudus, saudara, di dalam doa-doa pribadi kita maupun secara korporat, di komsel, di gereja, di persekutuan, dimanapun. Tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Ya, jadi harus balance. Dua-duanya kita berdoa dengan akal budi, ya ada pokok doa, kita pakai bahasa yang jelas, saudaraku. Tujuan doanya jelas, goalnya jelas. But we pray in the spirit also. Ya, kita memuji menyembah dengan bahasa kita, ya saudara. Kita menyanyi dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa Inggris, bahasa Mandarin mungkin, akal budi. Tapi juga we sing in the spirit, we worship in the spirit. Dan biarlah saudaraku ini menjadi gaya hidup kita, ya, yang betul-betul terjadi dalam diri kita. Dan juga dipimpin roh, berdoa dalam roh, dan saya percaya juga we have to move. Move dengan apa saudara? Gifts of the Spirit. Tuhan memberikan karunia roh luar biasa kepada gerejanya, kepada saudara dan kepada saya, kepada setiap orang percaya. Saya bacakan ayat 7 sampai dengan ayat 11, agak sedikit banyak ya saudara. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Lihat dalilnya saudara. Nomor 1, semua dapat. Ya, nomor 2 itu karunia. Kalau itu karunia berarti ya terserah yang memberi. Karunia itu berarti itu gift itu pemberian. Ya,
Dan nomor 3, dipakai untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi, tidak. Ayat 8, sebab kepada yang seorang, ini daftarnya, Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Nomor 1, ya, berkata-kata dengan wisdom, dengan hikmat. Kita ngobrol, cari jalan, cari cara, deadlock. Somehow tiba-tiba, ting, ya saudara, muncul apa? Hikmat. Gimana kalau kayak gini? Iya, kok kita nggak pernah terpikir? Nah, itu dari Tuhan. Karunia hikmat. Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Nah, kalau dengan pengetahuan itu merupakan kumpulan daripada semua yang pernah kita pelajari, yang pernah kita baca, yang pernah kita gali, dimunculkan. Ya, kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Nomor 3, saudaraku. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Nomor 4. Iman itu general, semua. Ya, ada memang hamba-hamba Tuhan yang diberikan karunia iman luar biasa. Dia percaya kepada hal-hal yang mustahil, yang nggak mungkin bahkan. And it's happen. Ya, yang dia ngomong, yang dia percaya terjadi. Saudaraku, hujan, wah, semua KKR hujan. Dia berdoa, aku percaya. Mandek hujannya, set. Ya kan? Saya pernah mendengar seorang hamba Tuhan yang berdoa untuk badai yang akan datang ke satu kota, dan dia menengking badai itu. Ya, saya lupa itu siapa. Dan badai itu berbelok, saudara. Karunia iman. Pada yang lain karunia kesembuhan, doa untuk kesembuhan kayaknya gampang banget kalau dia doain. Ya, orang sakit, instan sembuh, saudaraku. Memang berkarunia Tuhan kasih oleh Roh Kudus. Lalu juga kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Ya, baik foretelling maupun foretelling. Kalau foretelling langsung. Ya, kamu sekarang sedang alami A, B, C, D. Kalau foretelling Tuhan dalam waktu sekian bulan ke depan bla bla bla, atau foretelling, ya, dan foretelling. Dan kepada yang lain lagi yang memberikan karunia membedakan bermacam-macam roh. Dia bisa peka banget untuk mengenali sesuatu. Dan kepada yang seorang ia memberikan karunia. Nah, ini lihat. Untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Ini karunia bahasa roh. Ya, beda dengan 1 Korintus 14 tadi yang kita baca di depan tadi, saudara. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia, ini sepasang, untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan, sekali lagi dijelaskan, karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Langsung saja saya baca satu ayat lagi dalam 1 Korintus 14 ayat 12. Demikian pula dengan kamu. Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia roh, tetapi lebih daripada itu hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Lihat, saudara. Jadi yang 3 di depan tadi, ya, itu syarat utama. Saudaraku, harus dilakukan dan dikerjakan. Itu datangnya dari Tuhan, terserah dia mau kasih berapa, semuanya, dia mau cuman kasih 3, kasih 2, bahkan 1 pun gak jadi masalah. Jadi bukan jumlahnya yang penting, saudara, tapi bagaimana mengaplikasikan. Nomor 1, temukan apa yang Tuhan kasih buat saudara, karunia apa yang ada pada diri saudara. 2, kembangkan. 3, pakai, itu untuk kepentingan jemaat, membangun jemaat, kata Tuhan, saudara. Dan the last but not least, saya percaya dipimpin roh, berdoa dalam roh, mengenali dan memakai dan menjadi berkat oleh karena karunia-karunia yang daripada roh. Dan tentu saja the last but not least, menjadi saksi oleh kuasa Roh Kudusnya. Menjadi saksi. Saudara rindu gereja boleh mengalami perkembangan, tumbuh kembang lipat ganda, menginjil. Kita diperintahkan Tuhan untuk memenangkan jiwa, bukan memindahkan jiwa. Ya saudara, memenangkan jiwa. Kisah 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima dunamis, kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Apa yang menjadi perintahnya? Jadi semua orang pengen dipenuhi Roh Kudus.
Tapi Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, memenuhi kita, bukan for nothing, saudara, atau untuk sensasi rohani, tidak. Tapi supaya kamu pergi, supaya kamu menjadi saksi, ya, dimanapun, Yudea, Samaria, Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Saudaraku, saya tutup dengan ayat ini, Roma 15 ayat 18 dan ayat yang ke-19. Ini adalah sebuah kesaksian, saudaraku, yang menjadi bagian dalam kehidupan kita. Sebab aku tidak berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain, kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan. Lihat, Paulus menjadi saksi oleh perkataan dan perbuatan, dan lihat, oleh kuasa tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh kuasa Roh. Demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Ilirikum, aku telah memberitakan apa itu? Sepenuhnya Injil Kristus. Aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Oh ya, izinkan saya tambah satu lagi, saudara. Ini poin sangat penting, karena tadi dikatakan perlu ada balance, ya, antara karunia dengan apa, saudara? Buah. Antara karunia dengan karakter. Ya, antara karisma dengan karakter. Ada orang yang sangat berkarunia, karakternya payah. Ada orang sangat berkarakter, tapi karunianya ya kita butuh dua-duanya, saudara. Balance. Sehingga kemudian pribadi itu sungguh-sungguh dinyatakan. Bekerja di dalam dan lewat hidup kita. Galatia 5 ayat 22 dan ayatnya yang ke-23 dikatakan, tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Dan ini satu paket. Jadi saudara jangan bilang, saya belajar kasih dulu, nanti next baru sukacita, next baru, tidak. Ini satu paket. Makanya bahasanya bahasa singular, tidak plural. Tidak dibilang buah-buah roh, tapi buah roh. Ya, the fruit of the Spirit. Saudara boleh cek, even bahasa Inggris juga tidak dibilang fruits of the Spirit, tapi fruit of the Spirit. Singular, satu paket. Ya, jadi kasih, sukacita dan seterusnya sampai penguasaan diri, satu paket. Harus dinyatakan. Tanda kalau kita dipenuhi Roh Kudus, tanda kalau kita dibaptis Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus. Matius 7 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-19, ayat yang terakhir, ya saudara. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Peringatan ini begitu keras. Ya, tapi biarlah kiranya saudara kebenaran firman ini termaterai dalam hati batin pikiran kita, dalam kehidupan kita. Biarlah dari dalam dan kehidupan saudara, manifestasi daripada kehadiran Roh Kudus, kuasa Roh Kudus sungguh-sungguh dinyatakan. Dan yang terpenting, yang tidak kalah penting, buah-buah ya kebenaran saudara, buah roh yang daripada dia dinyatakan. Sehingga nama Tuhan sungguh-sungguh dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Amin.